Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayam Masak, Ayam Makan. Hari ini kita akan bikin Genji Puff dan ini rasanya seru teman-teman. Wangi kejunya terasa banget, pastrinya juga renyah. Bikinnya gampang, gak pakai ribet. Kalian pelan-pelan perhatikan video ini, pasti jadi. Kunci keberhasilan dari cookies ini adalah suhu oven yang tepat dan cara potongnya ini yang harus konsisten ya, besarnya tuh harus pas, jangan kebesaran, tidak boleh juga ketipisan. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Sebelum mulai, untuk teman-teman yang belum punya bukunya Ayam Masak Ayam Makan, kalian sudah bisa beli bukunya di toko online ataupun di Gramedia. Kalau mau yang ada tanda tangannya, beli di toko saya. Pertama-tama yang kita perlukan adalah mentega. Kalian bisa pakai mentega putih dan margarin ataupun mentega tawar ya teman-teman. Di sini saya pakai Anchor Baker Mix dan Korman Patisi, masing-masing 75 gram. Kita aduk-aduk hingga tercampur rata, lalu kita sisihkan. Untuk terigunya kita perlu terigu protein tinggi. Dan untuk telurnya kita tidak perlu banyak, satu telur kita kocok-kocok, kita ambil hanya sekitar 15 gram saja. Dan untuk garamnya kita pakai 5 gram. Karena yang ini saya akan bikin garlic, jadi saya pakai bawang putih bubuk. Tapi kalian kalau tidak mau bikin yang original, bawang putih dan parsleynya di skip saja. Nanti kalian baca box deskripsi, saya akan jelaskan rasa yang lebih enak yang mana dan sebagainya ya. Kita perlu air es 150 gram. Sekarang kita aduk-aduk sampai ini menjadi satu gumpalan yang utuh. Kalau sudah begitu nanti kita akan uleni dengan tangan. Kita juga perlu 30 gram mentega atau margarin dan kita akan uleni hingga setengah kalis. Resep ini sama seperti resep cheese straw yang sudah pernah saya upload waktu zaman pertama kali saya bikin YouTube ya, yang dulu banget. Kalian bisa lihat di video-video lama. Di situ saya ada bikin cheese straw, resepnya sama seperti ini persis. Bila kalian ingin uleni dengan mesin juga bisa ya, jadi tidak harus dengan tangan. Cukup setengah kalis saja, tidak perlu hingga kalis. Kalau kalian ingin uleni dengan tangan, ya caranya kurang lebih seperti ini. Bila dirasa sudah cukup setengah kalis, kita akan istirahatkan dulu, kita bentuk bulat, lalu kita istirahatkan 10 hingga 15 menit. Sekarang kita akan tipiskan, kita akan bentuk persegi panjang. Kalian tipiskannya jangan lupa sambil terus diangkat ya, agar adonannya ini tidak menempel, dan juga sambil dibentuk-bentuk agar bisa berbentuk persegi panjang. Ternyata bikin puff pastry itu menyenangkan ya teman-teman, gampang banget. Yang penting kalian sudah tahu tekniknya. Bikin ini sebentaran aja, jadi nggak pakai ribet. Setelah kalian rasa cukup panjang, kita akan olesi dengan mentega yang sudah kita campur tadi ya. Olesi dengan rata dan nanti kita akan lipat menjadi double folding namanya. Kita akan lipat seperti ini dan nanti atasnya kita akan olesi lagi dengan mentega. Sekarang kita akan lipat lagi. Caranya pelan-pelan saja ya, kurang lebih seperti ini. Dan ini kita akan tutup dengan plastik dan kita akan istirahatkan di kulkas, di freezer ya teman-teman, kurang lebih 30 menit.
Setelah 30 menit kita akan tipiskan kembali. Kenapa harus kita simpan di kulkas? Supaya adonan ini tidak lembek. Karena kalau lembek ketika kita giling dia akan sulit ya teman-teman untuk kita bentuk karena lembek banget adonannya. Tapi juga tidak boleh terlalu beku. Kalau terlalu beku ketika kita giling nanti kulitnya pecah. Dan ingat yang harus kita tekuk yang banyak lipetannya ya teman-teman. Yang tidak ada lipetannya itu jangan ditekuk. Jadi kita tekuk mulainya dari yang banyak lipetan. Kita akan oleskan kembali dengan mentega. Caranya sama ya seperti yang pertama tadi. Atasnya kita kasih mentega lagi dan kita akan lipat kembali. Kita juga akan simpan lagi di freezer ditutup plastik selama 30 menit lagi. Sekarang kita akan siapkan olesannya. Untuk olesannya ini adalah sisa dari telur yang tadi. Kita akan tambahkan dengan totole dan juga merica bubuk dan juga kita akan kasih garam. Banyaknya berapa? Terserah sesuai selera kalian ya. Setelah 30 menit kita akan tipiskan kembali. Caranya sama teman-teman, sama seperti yang tadi ya. Kita akan tipiskan dan juga nanti kita akan gulung dari yang ada lipetannya. Yang nggak ada lipetannya itu nggak boleh digulung. Ini sudah kurang lebih seperti ini teman-teman, kita akan olesi dengan telur yang tadi sudah kita bumbui dan telurnya ini dihabiskan ya. Setelah diolesi dengan telur, sekarang kita akan taburi atasnya dengan keju parmesan. Keju parmesan yang saya pakai di sini sebanyak 50 gram. Dan menurut saya rasanya terasa tapi tidak terlalu. Jadi kalau mau lebih banyak pastinya lebih enak ya. Sekarang kita akan gulungnya di yang ada bekas lipatan ya teman-teman. Kita gulung pelan-pelan dan pastikan padat ya, karena kalau nggak padat nanti ketika kita potong dia akan berantakan. Kita akan tutup dengan plastik dan kita akan simpan di freezer lagi kurang lebih selama 1 jam. Dan bila kalian merasa punya kalian kurang padat, bisa dipadatkan seperti ini ya teman-teman. Setelah kurang lebih 1 jam di kulkas, kita akan potong. Pastikan adonannya ini tidak beku teman-teman, karena kalau beku keras banget ketika kita potong ini susah, dia akan pecah. Jadi keras tapi nggak ya, kurang lebih seperti inilah teman-teman, masih lembek, masih bisa dipotong tapi dia sudah padat ya, bukan keras beku tapi padat. Bagian tersulit adalah potong ini teman-teman. Gimana cara potongnya agar benar-benar rata, tidak terlalu tebal tapi juga tidak tipis. Paling baik menurut saya kalian pakai pisau seperti saya yang bergerigi. Setelah kita potong, kita akan tata di atas nampan dan nampannya pastikan dialasi dengan baking paper atau dengan silpet. Karena kita pakai keju dan keju itu biasanya menempel ya. Jadi kalau nggak dilapisin dia akan nempel di loyang. Kita akan panggang di oven yang sudah dipanaskan dulu. Suhu yang paling tepat untuk panggang ini adalah 170 derajat Celcius. Tapi karena saya takut hangus, saya panggangnya di suhu 150 derajat.
Di pertengahan baking kita akan balik teman-teman, karena ini kan dia suka naik-naik ke atas. Nah ketika naik-naik ke atas, yang bagian bawah itu belum, kadang masih basah gitu. Nah kalian lihat kan, itu yang warnanya gelap itu masih basah. Jadi kita balik, kita akan panggang lagi. Hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini bukannya gosongnya tapi gelap karena cahaya. Nah ini yang pertama saya bikin, tidak saya balik ya. Jadi pas saya udah dinginin, pas saya balik gini, wah ternyata dalamnya masih basah ya. Kalau kejadian seperti ini kalian gak usah panik, tinggal dipanggang lagi aja. Kebetulan ya di rumah saya udah lama banget beli toples ini. Toples lucu tapi saya nggak tahu mau buat apa, akhirnya ada gunanya juga hari ini. Dan toplesnya ini juga sudah ada sealer yang seperti ini ya. Karena ini pertama kali saya punya, mau nggak mau saya akhirnya beli hot gunnya juga. Tapi hot gunnya nggak mahal kok. Nah ini kalian lihat lucu banget. Dan ini menurut saya cakep banget ya. Jadi tidak mudah melempem nanti kuenya. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan kalian jangan lupa baca box deskripsi karena di sana saya akan tulis keterangan yang lebih lengkap. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.